Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan kita untuk dapat beribadah walaupun di rumah masing-masing. Kita mau masuk ke dalam hadiratnya yang kudus. Kita mau sama-sama bersyukur. Kalau saat ini kita ada, itu semua hanya karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan saat indah saat ku berhadapan denganmu. Saat indah
Saudara-saudaraku, pagi ini kita akan mulaikan ibadah kita. Walaupun jemaat Tuhan mengikuti ibadah dari rumah masing-masing, tetapi berkat Tuhan juga menjadi bagian saudara-saudara. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi, dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kami ada karena anugerah Tuhan. Walaupun dalam situasi yang saat ini tidak memungkinkan bagi kami untuk kami boleh beribadah bersama di gereja, tetapi kami tahu Tuhan hadir bersama dengan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Itu sebabnya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan, biarlah Tuhan yang menyertai, mengurapi mereka semua Tuhan. Dan siapkan semua jemaat Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami tabiskan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari semua kita yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Kita masih tetap menyembah nama Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, ujilah aku Tuhan. Sebab layak kami puji Tuhan. Ujilah aku
Puji nama Tuhan, walaupun kita masih tetap ibadah di rumah masing-masing, tapi kita bersyukur dan tetap bersuka cita. Dan pada saat ini kita akan menaikkan pujian kita untuk Tuhan. Mari kita katakan, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bahasa, berdiri di hadapan tata anak domba satu suara. Katakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Sekali lagi kita akan pujian ini dengan sukacita. Mari kita katakan, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bahasa, berdiri di hadapan tata anak domba satu suara. Mari kita katakan bersama-sama, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk, haleluya, tata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian kita, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Sekali lagi kita katakan, keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan bagi-Nya selamanya. Sekali lagi kemuliaan bagi-Nya, kemuliaan bagi, sekali lagi kita katakan kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kita masih tetap memuji Tuhan, mari kita angkat pujian, Ku diberi kuasa. Diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh, bawa pakai kuasa, pakai kuasa.
Haleluya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita sama-sama katakan, bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidup kami, ku bawa
Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena bisa kembali berjumpa dan juga bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena pada saat ini Tuhan Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk mempelajari firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami masing-masing dan juga bisa membuat kami cerah, pemahaman yang baru bisa kami terima oleh karena Roh Kudus yang bekerja. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24. Tapi saya akan membacakannya hanya 3 ayat saja. Kita akan belajar dari ayat 13 sampai dengan yang ke-35 ya. Ada 3 ayat yang akan saya bacakan buat kita semua. Demikian ayat yang ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Lalu kita membaca lagi ayat yang ke-35 ya. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sebelumnya ayat yang ke-31 demikian. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan ini berbicara masalah merasakan dan menikmati kehadiran Tuhan. Saya ulangi, ayat-ayat ini berbicara masalah merasakan dan menikmati kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam kehidupan orang Kristen, kita mengenal beberapa tipe orang Kristen. Salah satu tipe orang Kristen adalah tipe yang suka mengeluh. Ya, tipe yang suka mengeluh. Ada masalah sedikit, mengeluh. Belum sarapan, mengeluh. Tidak ada kopi, mengeluh. Berjalan sedikit, capek, mengeluh. Kerjaan ditambah sedikit, mengeluh. Jadi ini tipe orang Kristen yang suka mengeluh. Pertanyaannya, mengapa ada orang yang suka mengeluh seperti ini? Saya melihat bahwa karena tidak bisa merasakan dan menikmati kehadiran Tuhan. Mereka suka mengeluh karena tidak bisa merasakan dan menikmati kehadiran Tuhan. Seperti bangsa Israel, kita tahu dalam perjalanan di padang gurun, mereka sedikit kekurangan air, mengeluh. Mereka kekurangan makanan, mengeluh. Jadi mereka banyak mengeluhnya. Demikian juga ada tipe orang Kristen yang seperti itu. Karena mereka tidak bisa merasakan dan menikmati kehadiran Tuhan. Nah, berkaitan dengan kisah kebangkitan Yesus yang beberapa hari yang lalu kita memperingatinya, ada 2 orang yang bisa dikatakan sebagai orang yang suka mengeluh. Nah, 2 orang ini adalah orang yang berjalan menuju ke jalan Emmaus. Ini orang yang suka mengeluh. Nah, kita perhatikan berkaitan dengan kebangkitan Yesus ini. Paling tidak ada 3 pelajaran penting dari orang ini, dari pelajaran dari kisah orang ini, untuk kita bisa mengerti tentang orang yang mengeluh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Lukas 24 ayat 13 sampai dengan yang ke-35 ini masih erat sekali kaitannya dengan kebangkitan Yesus. Ada 3 hal yang ingin kita pelajari di sini berkaitan dengan merasakan dan menikmati kehadiran Tuhan. Yang pertama, ada penghalang untuk mereka bisa merasakan dan menikmati kehadiran Tuhan. Ada penghalang yang menghalangi mereka untuk bisa merasakan dan menikmati kehadiran Tuhan. Itu dijelaskan di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-24. Kita perhatikan ayat yang ke-16, saya membacakannya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia.
Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia, tidak mengenal Yesus yang ada di dekat mereka. Kalimat ini sebetulnya menarik begini, tetapi mata mereka terhalang, tetapi mata mereka dihalangi. Itu sebetulnya kalimat seperti itu ya. Tetapi mata mereka dihalangi. Nah ini menarik, tidak hanya menyangkut panca indera rupanya. Kalau menyangkut panca indera saja mereka kan dekat Yesus. Jadi di situ ada Yesus. Kalau mata mereka melihat orangnya kan, melihat pribadi Yesus. Jadi kalau dikatakan bahwa mata mereka dihalangi itu bukan hanya sekedar panca indera. Bukan hanya sekedar mata sebagai panca indera. Karena Yesus ada di dekat mereka. Seharusnya mereka mengenal dong. Seharusnya mereka tahu bahwa Yesus itu. Tetapi mata mereka dihalangi dikatakan di situ. Ya. Tetapi mata mereka dihalangi. Nah menarik untuk diselidiki ini. Apa yang menghalangi mata mereka? Apa yang membuat mereka tidak bisa mengenal Yesus? Apa yang membuat mereka tidak bisa mengenal Yesus? Saya menyimpulkan bahwa ada satu perkara yang membuat mereka tidak bisa mengenal Yesus, yaitu kekecewaan. Kekecewaan. Lihat ayat yang ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ini pengharapan mereka. Dikatakan bahwa padahal kami dahulu mengharapkan. Padahal kami dahulu mengharapkan Dia yang membebaskan bangsa Israel. Yang membebaskan umat Israel. Ini satu pernyataan mereka yang menunjukkan kekecewaan mereka. Yang menunjukkan kekecewaan mereka. Berarti ini bukan sekedar panca indera. Nah ini yang menghalangi mereka bisa mengenal Yesus. Jadi bukan sekedar mata mereka yang ditutup, tapi perasaan mereka. Perasaan mereka ditutupi oleh kekecewaan. Ada beberapa kata di sini kalau kita perhatikan sesuatu yang perlu kita pelajari. Misalkan di sini kata mengharapkan. Padahal kami dahulu mengharapkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kata mengharapkan ini bukan hanya terjadi sekali mengharapkan, bukan gitu. Tetapi dalam bahasa tata bahasa Yunani itu berlangsung lama mengharapkan. Jadi orang-orang ini berlangsung lama. Kalau dia menyebutkan kami itu bukan hanya 2 orang ini, tapi dia mewakili bangsa Israel. Dia mewakili bangsa Israel berlangsung lama untuk mengharapkan Yesus sebagai pembebas umatnya. Perhatikan, berlangsung lama, tidak hanya sekali 2 kali mereka mengharapkan. Ini penting sekali, kalau kita pahami ini penting sekali. Sebab apa? Sebab inilah yang sesungguhnya sudah mendarah daging istilahnya. Mendarah daging di dalam hati mereka. Jadi di dalam diri mereka itu ada harapan gitu. Dan ketika Yesus datang, khususnya ini ketika Yesus mulai pelayanan ya. Bukan dari lahir, tapi Yesus mulai pelayanan itu sekitar 3,5 tahun. 3,5 tahun dari peristiwa ini, mereka mengharapkan. Jadi selama 3,5 tahun mereka melihat Yesus berkarya luar biasa kan. Mereka melihat Yesus lakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, memelekkan orang buta, orang lumpuh, orang timpang itu kemudian dikuatkan kembali kakinya. Orang yang tidak bisa mendengar lagi, orang yang bisu bisa berkata lagi. Ini perbuatan yang dilakukan oleh Yesus dan mereka melihat, mereka menyaksikan. Jadi dalam pikiran mereka ada harapan, oh ini pasti ini orang ini gitu ya. Orang ini, pribadi ini nih, yang kita harapkan, yang bisa membebaskan bangsa Israel. Nah ini pengharapan mereka, itu yang terjadi di sini. Jadi kami mengharapkan, itu mereka berpikir kami lama mengharapkan ada pembebas bagi bangsa Israel. Ini luar biasa. Mereka mengharapkan Yesus untuk membebaskan secara jasmani, secara fisik, terutama secara politik. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ulangi baca lagi nih ya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Padahal ini yang ada dalam hati mereka. Dahulu kami terus mengharapkan ada orang, yaitu Yesus, yang bisa membebaskan. Itu artinya sebetulnya menebus.
Nah, perkataan ini menebus bangsa Israel loh. Ini perkataan yang luar biasa. Jadi mereka berharap Yesus itu menebus bangsa Israel, membebaskan dari cengkraman. Tapi masalahnya mereka berpikir secara fisik, mereka berpikir secara politik. Jadi mereka berkata, bangsa Israel seharusnya sudah dibebaskan, sudah ditebus dari tekanan cengkraman bangsa Romawi. Itu maksudnya sebenarnya begitu. Ya. Jadi lihat, perhatikan bahwa mereka bertahun-tahun, khususnya 3,5 tahun Yesus pelayanan ini, mereka mengharapkan bangsa Israel ditebus oleh Yesus, dibebaskan oleh Yesus dari cengkraman orang Romawi. Ini yang diharapkan oleh bangsa Israel dan diwakili oleh 2 orang yang berjalan ke Emmaus ini. Ini luar biasa. Di ayat 21 yang terakhir ini kalimatnya kayak meletek, coba perhatikan. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi sepertinya ini udah lewat 3 hari nggak terjadi apa-apa, ini nggak ada pembebasan kan gitu. Jadi sepertinya kalimatnya kayak ngeledek gitu ya. Ini sudah 3 hari. Ya. Dulu kami mengharapkan ada pembebas, penebus bagi umat Israel, bagi bangsa Israel. Tapi ini 3 hari orangnya ada di kubur begitu. Orangnya mati, pribadi itu mati. Ini yang membuat mereka kecewa luar biasa. Kita lihat di sini ada kecewaan yang sangat luar biasa. Mereka kemudian pergi ke Emmaus. Oleh karena mereka kecewa. Mereka berada di Yerusalem dalam sebuah pesta Yahudi, itu sebenarnya Paskah, perayaan Paskah. Mereka datang dan kemudian mereka mengharapkan Yesus itu berkarya untuk membebaskan umat Israel dari pasukan Romawi. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan kemudian mereka kecewa karena itu tidak terbukti. Tidak terbukti sama sekali. 3 hari ini sudah terjadi di mana Yesus ada di dalam kubur, ya, mati, tidak ada bukti apa-apa untuk penebusan, maka mereka kecewa. Mereka sangat kecewa. Maka mereka pergi ke Emmaus. Emmaus itu jaraknya ada 7 mil, ya, sekitar 7 mil dari Yerusalem. 7 mil itu berarti sekitar 10,5 kilometer. Ini cukup jauh kalau berjalan. Ya, kalau berjalan 10 kilometer lebih itu cukup jauh ya, cukup jauh. Tapi mereka tidak peduli. Mereka mau pergi ke Emmaus gitu aja, tidak peduli. Kenapa? Karena kecewa, di Yerusalem tidak dapat apa-apa. Jadi istilahnya mereka pulang dengan tangan hampa. Apa yang diharapkannya tidak terjadi. Sehingga mereka pulang, pergi ke Emmaus. Ada ahli Alkitab yang mengatakan bahwa Emmaus itu merupakan tempat tinggal mereka. Tetapi ada juga yang mengatakan Emmaus itu tempat teman mereka. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini mereka pergi ke Emmaus karena urusan bisnis. Jadi mereka apapun yang terjadi mereka tetap pergi ke Emmaus. Apakah itu tempat tinggalnya, apakah itu tempat tinggal temannya, apakah itu urusan bisnis, tetapi yang jelas mereka pergi ke Emmaus karena kecewa. Karena kecewa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, perhatikan, kekecewaan mereka itu melebihi, perhatikan, kekecewaan mereka itu melebihi kesaksian dari beberapa perempuan dan murid-murid yang sudah menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit. Perhatikan, kekecewaan mereka melebihi kesaksian, ya. Bobotnya di dalam diri mereka itu melebihi kesaksian. Jadi mereka kecewa banget. Jadi mereka tidak peduli dengan kesaksian yang disampaikan oleh perempuan dan beberapa murid. Itu ayat yang ke-22 berkata demikian. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami, pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Perhatikan. Perempuan itu sudah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayat Yesus. Kemudian dikatakan, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Jadi perempuan-perempuan itu sudah datang ke kubur dan malaikat menyaksikan bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit. Dan itu disampaikan kepada, terutama juga kepada 2 orang ini yang pergi ke Emmaus. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak peduli dengan kesaksian itu. Mereka tidak peduli dengan kesaksian. Buktinya mereka pergi ke Emmaus. Kalau mereka peduli dengan kesaksian itu, mereka akan tunggu di Yerusalem.
Buktinya mereka pergi ke Emmaus, pergi gitu aja. Kenapa? Karena mereka kecewa. Nah, ini menunjukkan bahwa kekecewaan mereka melebihi dari apa yang disaksikan, kebenaran yang disaksikan oleh perempuan. Bahkan juga oleh beberapa murid yang lain. Ayat 24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Perhatikan, murid-murid yang lain juga menyaksikan bahwa Yesus hidup, tidak ada di situ, tidak ada di kubur kosong, ya, kubur kosong. Disampaikan juga kepada dua orang ini yang pergi ke Emmaus. Tapi toh mereka tetap pergi. Kenapa? Ya mereka kecewa. Mereka pergi gitu aja ke Emmaus karena mereka kecewa. Mereka tidak mendapatkan apa-apa di Yerusalem. Tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Jadi mereka sangat kecewa dengan peristiwa di mana Yesus disalibkan, mati dan berada di dalam kubur. Walaupun hidup kembali, mereka tidak percaya, mereka abaikan itu. Mereka tetap pergi ke Emmaus karena saking kecewanya, ya, saking kecewa banget. Jadi perhatikan, karena saking kecewanya mereka tidak bisa merasakan dan menikmati kehadiran Tuhan. Itu karena saking kecewanya. Padahal kalau kita perhatikan nanti ini Yesus sendiri berdekat mereka. Tapi mereka tidak bisa merasakannya. Mereka tidak bisa menikmatinya. Kenapa? Karena kecewa. Dan itulah yang menghalangi. Jadi kekecewaan itulah yang menghalangi mereka bisa melihat Yesus. Kekecewaan itulah yang menghalangi mereka bisa mengenal Yesus. Oleh sebab itu mereka tidak bisa merasakan itu Yesus. Yang ada di depan mereka itu, yang dekat dengan mereka itu Yesus. Mereka tidak bisa merasakan, tidak bisa menikmati. Bapak Ibu, saya pernah cerita ini, suatu kali saya berkunjung ke seorang jemaat, tapi bukan di sini, pelayanan yang lama. Dan ketika saya berkunjung ke rumah itu, berbincang-bincang, Bapak itu mengatakan podowai. Nah, ini istilah Jawa, podowai. Oh, podowai apanya? Ya, maksudnya sama aja ya. Saya kemudian berbicara, rupanya dia tidak merasakan perbedaan antara sebelum mengenal Yesus, kemudian dia mengenal Yesus, tidak ada perbedaannya dalam arti ekonominya. Jadi ekonominya tetap begitu aja. Menurut dia, podowai, sama aja mengenal Yesus sama tidak mengenal Yesus sama aja. Saya begini, kasarnya saya miskin aja gitu. Jadi sama aja. Jadi podowai gitu ya. Nah, kecewa luar biasa orang ini. Kecewa luar biasa. Dan kemudian kalau saya dengar ya, akhir-akhir ini saya dengar orang ini sudah tidak lagi ke gereja. Beserta dengan anak dan cucunya sudah tidak lagi ke gereja. Kenapa? Karena kecewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita jangan keliru di dalam pengharapan. Ketika kita mengikut Tuhan, kita berharap hanya jasmani melulu. Jadi jasmaninya dicukupi, dipelihara, nanti diberi ini. Kalau fokus kita di dalam mengikut Tuhan hanya mengharapkan perubahan secara jasmani, kita akan kecewa. Suatu kali kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan secara jasmani. Kita dalam kekurangan, Tuhan tidak mengirim uang. Kita dalam kekurangan, Tuhan tidak memberi sembako. Kita menjadi kecewa. Itu karena pengharapan yang keliru. Nah, kedua murid yang berjalan ke Emmaus ini mempunyai pengharapan yang keliru, yaitu bahwa mereka akan mendapatkan pembebasan secara politik, secara fisik dari pemerintahan Romawi karena Yesus yang membebaskan, Yesus yang menebus. Ini pengharapan yang keliru yang membuat mereka kecewa karena tidak terbukti. Pengharapan mereka menjadi sesuatu yang kosong, yang sia-sia. Kenapa? Karena tidak terbukti. Nah, ini karena pengharapan mereka keliru. Seakan-akan Yesus datang harus membebaskan secara fisik. Seakan-akan Yesus datang harus membebaskan secara jasmani, secara politik. Itu pengharapan yang keliru. Dan ketika pengharapan kedua orang ini keliru, maka mereka menjadi kecewa karena tidak terbukti, lalu mereka tidak bisa merasakan kehadiran Yesus di dekat mereka. Nah Bapak Ibu, ketika kita kecewa, maka kita tidak bisa merasakan sedikit pun kehadiran Yesus di sekitar kita.
Kita tidak bisa merasakan. Karena apa? Kecewa itulah yang menutupi kita. Kecewa itu yang menutupi kita. Makanya kita jangan kecewa. Supaya kita tidak kecewa dalam mengikuti Tuhan, itu supaya tidak kecewa, supaya tidak mengalami kekecewaan itu kita jangan salah di dalam berharap. Jadi kalau mengikuti Tuhan jangan berharap soal jasmani melulu. Jangan berharap soal jasmani, itu keliru nanti. Nanti kita akan kecewa. Coba perhatikan orang-orang yang kecewa itu pada umumnya adalah masalah jasmani. Mereka miskin, mereka tidak berdaya, mereka kekurangan. Lalu mereka berteriak kepada Tuhan dan merasa tidak dijawab. Makanya mereka kecewa dan meninggalkan Tuhan. Nah itu yang terjadi. Makanya itulah yang menghalangi mata mereka untuk mengenal Yesus, untuk merasakan dan menikmati kehadiran Yesus. Jadi sekali lagi jangan kecewa. Supaya jangan kecewa, supaya tidak kecewa, jangan berharap yang keliru dalam mengikuti Yesus. Intinya jangan hanya mengharapkan perkara-perkara jasmani. Supaya kita tidak kecewa dan kita tetap bisa merasakan kehadiran Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menarik yang kedua. Tuhan sendiri yang meyakinkan mereka sehingga bisa merasakan dan menikmati kehadirannya. Ini yang menarik. Kalau yang pertama tadi ada penghalang untuk mereka bisa merasakan dan menikmati kehadiran Tuhan. Tapi yang kedua, Tuhan sendiri yang berkarya, yang meyakinkan mereka supaya mereka bisa merasakan dan menikmati kehadirannya. Ayat 25 sampai dengan yang ke-32. Saya tidak bacakan terlalu panjang. Ini menarik karena Tuhan yang berkarya. Bukan manusia, tapi Tuhan sendiri yang berkarya kepada orang-orang yang kecewa itu, supaya orang yang kecewa itu bisa menikmati dan merasakan kehadiran Tuhan. Ada dua yang bisa disebut di sini apa yang dilakukan oleh Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan menjelaskan firman Tuhan kepada dua orang ini supaya mereka bisa mengerti kemudian merasakan dan menikmati kehadiran Tuhan. Ayat 25 sampai dengan yang ke-27 dijelaskan tentang hal itu. Disebutkan di sana bahwa pertama Tuhan Yesus ini menyebut mereka bodoh. Ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu orang bodoh. Kamu orang bodoh, kasar ya. Kamu orang bodoh. Apa istilahnya bodoh di dalam kehidupan sehari-hari ini? Agak tidak enak, tolol gitu ya. Kamu orang yang bodoh. Kamu orang yang tolol begitu ya. Itu tidak enak dirasakan. Tetapi memang itu yang dimiliki oleh kedua orang itu. Kebodohan, ketololan. Apa artinya? Mereka tumpul di dalam pemahaman. Mengapa dikatakan demikian? Karena ayat 25 ini dikatakan bagian yang terakhir yang telah dikatakan para nabi. Jadi sebetulnya para nabi sudah mengatakan, ya, menulis dalam firman Tuhan itu ditulis di dalam perjanjian lama, para nabi sudah mengatakan dan mereka sudah membaca, tetapi mereka tidak paham tentang Yesus yang harus mati dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Maka Yesus katakan, kamu orang yang bodoh. Kamu orang yang bodoh. Para nabi sudah berbicara itu, tapi kamu tetap aja tidak memahaminya. Bukan hanya bodoh, tapi di sana dikatakan lamban ya. Lamban, betapa lambannya hatimu. Lamban. Lamban hati itu apa? Lamban hati itu lebih daripada pikiran ya. Tadi kan dikatakan, kamu orang yang bodoh, ini menyangkut pikiran. Lalu lebih mendalam lagi, kamu orang yang lamban hati, ini menyangkut hati, lebih dalam lagi. Lamban merespon itu maksudnya, karena apa? Karena keras hati. Jadi perhatikan bahwa kedua orang ini adalah orang-orang yang tidak paham kebenaran yang sudah ditulis oleh para nabi dan mereka menolak kebenaran itu karena keras hati. Karena keras hati. Mereka membaca tulisan nabi tetapi mereka tidak ngerti. Mereka tidak mengerti. Ini menarik ya. Mereka membaca orang Israel itu membaca kitab perjanjian lama, kitab mereka itu mereka baca. Jadi penjelasan kitab yang ditulis oleh nabi-nabi mereka baca. Tetapi kedua orang ini tidak paham. Kedua orang ini lamban di dalam hatinya, menolak kebenaran yang disampaikan oleh para nabi.
Ketika Yesus menjelaskan kepada mereka, ayat 26 sampai 27 menjelaskan apa sebenarnya yang harus mereka pahami, yaitu tentang Yesus, tentang Mesias yang mereka harapkan, yang mati kemudian bangkit kembali pada hari yang ketiga. Yesus sudah menjelaskan. Pertanyaannya, apakah mereka mengerti apa yang dijelaskan Yesus? Tadi kan poinnya, Tuhan sendiri yang meyakinkan mereka sehingga bisa merasakan dan menikmati kehadirannya. Pertanyaannya, apakah mereka mengerti dari usaha Tuhan menjelaskan kebenaran ini? Kalau saya pikir sebetulnya mereka sudah mengerti, hanya tidak ngeh gitu loh. Mereka sudah mengerti, hanya tidak ngeh bahwa yang menjelaskan itu Yesus sendiri. Perhatikan, mereka ngerti karena dijelaskan secara gamblang. Kalau kita baca ayat yang ke-32 misalkan, dikatakan kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Loh, mereka berkobar-kobar hatinya, mereka semangat sekali, ya, mereka semangat sekali mendengar penjelasan Yesus. Tapi yang terjadi, mereka ya masih dalam proses ini ya, mereka masih dalam proses untuk bisa memahami yang ada di depan mereka itu adalah Yesus. Mereka masih dalam proses. Jadi perhatikan, mereka tahu. Yesus menjelaskan kitab para nabi, mereka tahu. Yesus menjelaskan apa yang dijelaskan, apa yang ditulis di dalam perjanjian lama, mereka tahu sekarang. Mereka tahu, hanya tidak ngeh bahwa yang menjelaskan itu adalah Yesus. Jadi mereka sudah tahu di sini. Ini sudah awal yang baik. Awal yang baik. Jadi perhatikan, Tuhan sudah berusaha untuk meyakinkan mereka. Yang pertama tadi melalui penjelasan firman Tuhan. Jadi mereka sudah mengerti itu, hanya tidak ngeh bahwa yang di depan mereka, yang menjelaskan mereka itu adalah Yesus pribadi yang dimaksud. Yang mereka tidak ngeh. Oleh sebab itu perlu yang kedua. Yang pertama, Tuhan menjelaskan melalui firman Tuhan ini. Tuhan meyakinkan melalui firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan meyakinkan mereka langsung melalui perbuatan. Di ayat yang ke-28 sampai yang ke-30, khususnya yang ke-30 menjelaskan hal itu. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita sudah hafal ini peristiwa ini. Ini di peristiwa perjamuan yang terakhir. Kita hafal ini, ya. Jadi Yesus kemudian mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan dan memberikan kepada murid-muridnya. Itu jelas peristiwanya ada di perjamuan terakhir. Dan kita lihat di sini kedua orang ini merasakan kembali apa yang sudah dilakukan Yesus. Mereka merasakan kembali apa yang sudah dilakukan Yesus. Nah, menarik ya. Menarik ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Perhatikan. Tadi Yesus sudah menjelaskan firman Tuhan begitu panjang lebar kepada mereka tentang apa yang dikatakan oleh kitab nabi-nabi. Tetapi mereka enggak ngeh, itu Yesus yang berbicara. Nah, sekarang Yesus dengan perbuatannya, yaitu melakukan seperti waktu perjamuan yang terakhir. Dikatakan di sana terbukalah mata mereka. Baru mereka sadar, oh itu Yesus itu. Oh itu Yesus. Luar biasa hasilnya. Ketika Yesus sudah melakukan perbuatan yang sudah pernah Dia lakukan kepada mereka, mereka baru ngeh, oh itu Mesiasnya. Itu pribadinya, hanya sayangnya di sini Yesus langsung meninggalkan mereka. Yesus langsung meninggalkan mereka. Tidak ada, lenyap dari pandangan mereka. Tetapi yang jelas mereka sudah mengenal Yesus yang sudah bangkit. Bapak Ibu saudara yang di dalam Tuhan, saya pergi ke kantor atau pulangnya itu naik motor. Nah, kalau saya sampai ke rumah, sebelum sampai rumah, motor kan sudah bersuara, duduk gitu ya. Itu ditutup ataupun istri saya di belakang, dia tahu bahwa saya yang datang. Ya, dia langsung buka, walaupun dia sedang masak, ya ditinggal sebentar langsung buka pintu. Karena merasakan bahwa saya yang hadir. Jadi sudah
merasakan, tahu bahwa ini motor yang saya yang pakai. Duduk, dia langsung buka pintu, langsung tahu bahwa saya yang hadir. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bukankah seharusnya kita seperti itu ketika Tuhan hadir di tengah kita? Bukankah seharusnya kita seperti itu? Kita bisa merasakan dan menikmati kehadiran Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah berkarya di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Dan kemudian ada peristiwa-peristiwa di mana Alkitab menceritakan Yesus berkarya dalam perbuatannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, supaya kita bisa merasakan dan menikmati kehadiran Tuhan, maka kita harus membaca Alkitab. Saya tegaskan, supaya kita bisa merasakan dan menikmati kehadiran Tuhan, kita harus membaca Alkitab. Karena Alkitab itu yang menjelaskan siapa Yesus, bagaimana kehadirannya dalam kehidupan kita. Itu kita harus membaca Alkitab, supaya kita ngerti. Kalau belum ngerti, maka kita harus barengi atau ditambahi dengan mengingat akan perbuatan baik Tuhan kepada kita. Misalkan kita sudah diselamatkan, misalkan kita sudah diberkati, misalkan kita sudah ditolong, mungkin kita sudah disembuhkan, atau apapun juga yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita, ingat kembali, maka kita akan bisa merasakan. Lihat, kalau fokus kita kepada masalah, maka kita tidak bisa merasakan dan menikmati kehadiran Tuhan. Tapi kalau fokus kita kepada firman dan pengalaman yang luar biasa dari Tuhan, maka kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kita akan bisa merasakan kehadiran Tuhan kalau kita bisa mengingat kembali, oh iya Tuhan sudah menolong saya, Tuhan sudah memberikan berkat kepada saya, Tuhan sudah memberikan pertolongan jasmani maupun juga rohani kepada saya. Itu baru kita bisa merasakan Tuhan hadir di tengah kita. Yang terakhir, mereka yang sudah menyaksikan Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, yang sudah menyaksikan dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, itu mereka bersaksi. Jadi ada kesaksian. Yang terakhir ini ya, mereka menyaksikan kehadiran Tuhan yang mereka rasakan dan nikmati dalam kehidupan mereka. Ayat 33 sampai dengan yang ke-35. Berarti kan ada perubahan yang luar biasa. Dari kecewa menjadi menyaksikan. Dua orang ini, salah satunya Kleopas ya, itu dari kecewa sampai kemudian menjadi saksi. Kemudian menyaksikan. Ada beberapa kata di sini disebut, kemudian mereka bangun. Ketika Yesus sudah hilang dari hadapan mereka karena Yesus memakai tubuh kemuliaan kan, jadi bisa kapan saja datang. Kemudian mereka bangun, ada semangat ya, bangun. Mereka semangat kembali. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ingat peristiwa ini menjelang malam. Menjelang malam itu menjelang jam 6, karena malam yang bagian yang pertama itu jam 6 sampai jam 9 itu malam. Sudah disebut malam. Nah menjelang malam itu berarti sebelum itu. Tetapi ketika Yesus berkumpul dengan mereka tentu waktunya sudah malam kan. Mereka berkumpul kemudian Yesus memecahkan roti, itu waktunya sudah tambah lagi berarti malam. Masuk malam, ya mungkin sekitar jam 6:30 atau jam 7, sudah termasuk malam. Tapi perhatikan, mereka bangun lalu kembali ke Yerusalem. Itu perjalanan dilakukan mereka pada waktu malam. Mengapa? Mereka semangat. Jadi ada perubahannya, dari kecewa menjadi semangat. Mereka langsung pulang ke Yerusalem. Mereka kemudian menemui murid-murid Yesus. Mereka bersaksi, benar ayat 34, benar kok yang dikatakan Simon pernah berjumpa dengan Yesus. Yesus pernah menampakkan diri kepada Simon, kepada Petrus, benar kok itu. Kemudian mereka juga mengatakan, waktu kami berbincang-bincang dengan Yesus di perjalanan, kami belum ngerti, tetapi ketika Yesus memecah-mecahkan roti, kami ngerti itu Yesus. Jadi Yesus itu benar-benar hidup, Yesus itu benar-benar bangkit. Perhatikan, dari kecewa kemudian menjadi saksi. Luar biasa ya, dari kecewa menjadi saksi. Ini yang terjadi dalam kehidupan dua orang yang pergi ke Emmaus ini. Bapak Ibu, banyak teman kita yang suka posting ketika mereka berfoto dengan orang-orang terkenal ya.
Dengan artis-artis mereka posting, ini aku pernah ketemu artis. Dengan gubernur, teman-teman saya dengan gubernur mereka posting. Ada yang dengan presiden mereka posting. Jadi oke lah mereka menyaksikan bahwa mereka pernah hadir bertemu dengan pimpinan atau orang-orang terkenal. Nah, bayangkan kalau seandainya mereka menyaksikan Yesus hadir dalam kehidupan mereka dan mereka saksikan kepada orang lain. Seperti kedua orang ini, dari kecewa kemudian menjadi saksi. Jadi mereka pernah bertemu tokoh di atas segala tokoh, raja di atas segala raja, presiden di atas segala presiden, yaitu Yesus. Mereka pernah mengalami kehidupan yang indah bersama Yesus dan itu disaksikan. Luar biasa kalau seperti itu. Bapak Ibu, oleh sebab itu mari miliki pengharapan yang benar supaya kita tidak kecewa, jangan jasmani melulu. Mari kita mengilipi pengharapan yang benar ketika mengikuti Yesus. Jadi kita tidak kecewa kalau jasmani kita tidak dicukupi. Ketika kita tidak kecewa maka kita bisa merasakan. Karena kekecewaan itulah yang menghalangi pandangan kita kepada Yesus. Ketika kita tidak kecewa kita bisa menikmati kehadiran Yesus. Jadi masalah jasmani tetap ada. Saya tidak bisa mengatakan lalu hilang, enggak. Masalah jasmani mungkin kurang duit, ya kurang apa masih ada. Tetapi ketika kita fokus kepada pengalaman hidup kita yang sudah Tuhan kerjakan, yang sudah Tuhan berkati, yang sudah Tuhan lindungi, sudah Tuhan tolong, maka kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Nah, ketika kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, maka kita saksikan kepada orang lain. Itu kesaksian yang sangat nyata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita merasakan dan menikmati kehadiran Tuhan. Jangan sampai Tuhan yang sudah hadir di dalam kehidupan kita tidak bisa merasakan sama sekali. Ini terlalu naif terlalu bagaimana ya? Karena kita orang percaya, seharusnya kita bisa merasakan dan menikmati kehadiran Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus sudah nyata dan dia sekarang hadir dalam kehidupan kita. Kita aminkan itu sehingga kita mendapatkan sukacita sejati dan kehidupan rohani iman kita semakin dikuatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan. Kami rindu untuk bisa merasakan dan menikmati kehadiran Tuhan. Tuhan jadikan kami tidak kecewa dan biarlah kami mampu berharap secara positif dalam mengikut Tuhan. Tidak hanya pengharapan secara jasmani saja, karena itu bisa mengecewakan kami. Tapi kami berharap untuk kehidupan iman kami yang bertumbuh, iman kami yang bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kami fokus kepada pengalaman hidup kami kepada Tuhan, yang Tuhan sudah memberkati secara luar biasa, maka kami bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk tidak fokus kepada masalah. Kami sadar masalah masih ada, masalah ada dalam kehidupan kami, tapi kami tidak fokus. Kami tidak fokus terhadap masalah. Kami ingin fokus kepada pengalaman hidup yang sudah Tuhan berkati, yang sudah Tuhan lindungi, yang sudah Tuhan nyatakan kasih kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin merasakan kehadiran-Mu. Karena dengan merasakan dan menikmati kehadiran-Mu, kami menjadi kuat, kami menjadi teguh. Apapun masalah yang menghadang kami, masalah penyakit, masalah ekonomi, kami tetap kuat. Karena kami bisa merasakan dan menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berhenti disampaikan, tapi Roh Kudus bekerja di hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Seperti orang yang bermimpi,
kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami berikan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bahkan berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan, dan nantinya petugas-petugas yang akan mengelolanya Tuhan juga yang boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, berikut ini Warta Jemaat GGP Bait El, Minggu 19 April 2020. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Ardiles Junaidi Tatebale 19 April 2020, Saudara Abraham Tamaela 21 April 2020, dan Bapak Jonathan Esule 25 April 2020. Bertambah usia, bertambah semangat, dan semakin giat dalam melayani Tuhan. Info untuk PA Gabungan Pos 1, 2, dan 3 hari Jumat 24 April 2020 jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Muda Trisni S. Sumarau MTH via grup WhatsApp GGP Bait El Depok. Info doa dan puasa umum, doa dan puasa bersama dilakukan di rumah masing-masing hari Jumat 24 April 2020 jam 10 pagi. Untuk kebaktian umum online hari Minggu 26 April 2020 dengan pembicara Pendeta Lydia Wowiling STH, musik dan worship leader oleh tim MPS. Info bendahara, persembahan atau kolekte dan perpuluhan dikumpulkan masing-masing keluarga, dimasukkan di dalam amplop dan diserahkan ke gereja atau melalui transfer ke rekening bendahara majelis BNI 02486800404 atas nama James H. Mantap. Berikut ini adalah seruan doa untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Demikian Warta Jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam kesempatan ini, seperti biasa yang kita lakukan untuk saling mendoakan di dalam suka maupun di dalam duka, kita akan berdoa bagi kekasih-kekasih yang Tuhan tambahkan 1 tahun di dalam usia sepanjang minggu berjalan. Kepada Saudara Ardiles Junaidi Tatebale tanggal 19 April, pada Saudara Abraham Tamaela tanggal 21 April, dan Bapak Yonatan Sule tanggal 25 April. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu di tengah-tengah keadaan yang sulit, tapi kasih kemurahan Tuhan Engkau terlalu nyatakan bagi anak-anak-Mu. Sebab itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati kekasih-kekasih kami, baik Saudara Didi, Abraham, Ampi, dan juga Bapak Yonatan Sule. Tuhan, dimanapun mereka berada, biar tangan kasih Tuhan memberkati mereka di dalam nama Yesus. Biarlah kemurahan Tuhan, kasih kuasa Tuhan terus menyertai tiap langkah hidup mereka. Beri kesehatan, berikanlah perlindungan, berikan juga Tuhan kekuatan di dalam tugas-tugas pekerjaan mereka, supaya takut akan Tuhan selalu menyertai langkah mereka, sehingga sukses terus akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat Allah turun atas ketiga saudara-saudara kekasih kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita mau sama-sama katakan, kami memuji kebesaran-Mu.
bersyukur kepada Tuhan, Engkau Allah yang hidup, yang sudah memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Kami hanya memuji, mengagungkan, dan meninggikan Engkau untuk apa yang Tuhan sudah buat kerjakan bagi kami, sehingga ibadah kami, ibadah yang penuh dengan sukacita, ibadah yang penuh dengan damai sejahtera, karena Tuhan ada dan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri untuk ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami terima berkat daripada Engkau. Mari jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biar kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.